Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa dalam program Market Review dan bersama saya Prasetyo Wibowo. Kita akan mengupas beberapa isu penggerak ekonomi Indonesia dan kali ini terkait dengan laju deflasi di Indonesia yang terjadi dalam 3 bulan berturut-turut. Sinyal apa yang bisa disampaikan? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Badan Pusat Statistik melaporkan terjadi deflasi sebesar 0,18% secara bulanan pada bulan Juli 2024. Penyumbang deflasi terdalam yakni makanan, minuman, tembakau, dan kita tahu deflasi sebesar 0,97% serta memberikan andil deflasi sebesar 0,28%. Badan Pusat Statistik melaporkan terjadi deflasi sebesar 0,18% secara bulanan pada Juli 2024. Deflasi ini terjadi dalam 3 bulan berturut-turut sejak Mei 2024. Dalam laporannya, PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, deflasi Juli 2024 ini lebih dalam bila dibandingkan Juni 2024 sebesar 0,08% secara bulanan. Berdasarkan data BPS, penyumbang deflasi terdalam pada Juli 2024 yakni makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,97% dan memberikan andil deflasi sebesar 0,28%. Sementara itu, komoditas yang memberikan andil inflasi antara lain cabai rawit dan beras dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,04%. Kemudian emas, perhiasan, kopi bubuk, kentang, sigaret kretek mesin, dan sigaret kretek tangan dengan andil masing-masing sebesar 0,01%. Pada Juli 2024, terjadi deflasi sebesar 0,18% secara bulanan atau terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 106,28 pada Juni 2024 menjadi 106,09 pada Juli 2024. Deflasi bulan Juli 2024 ini lebih dalam dibandingkan Juni 2024 dan merupakan deflasi ketiga pada 2024. BPS mencatat tingkat inflasi tahunan atau year on year pada Juli 2024 mencapai 2,13% atau melandai dari inflasi tahunan di Juni 2024 sebesar 2,51%. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, Indonesia catatkan deflasi 3 bulan beruntun. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Eko Listianto, Wakil Direktur Indef. Ya, selamat pagi, Mas Eko. Selamat pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat, Mas. Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan BPS ini mencatatkan deflasi 0,18% di sepanjang Juli 2024 dibandingkan dengan bulan sebelumnya, month on month. Sedangkan secara tahunan ada inflasi 2,13%. Apa yang bisa kita review untuk kinerja inflasi yang terjadi tahunan, kemudian deflasi secara bulanan? Silakan. Ya, secara umum memang inflasi kita melandai begitu. Ini kalau konteks dalam stabilitas harga ini sebetulnya sinyal yang katakanlah cukup bagus gitu ya dalam konteks inflasinya bisa dikendalikan gitu ya. Tapi kalau kita bicara lebih jauh gitu ya, bahwa penyebab dari penurunan inflasi ini ada di 3 bulan terakhir, yaitu terjadi deflasi ya, dan angkanya ini kalau kita lihat ya itu dari waktu ke waktu semakin dalam begitu ya, tadi juga disampaikan oleh Kepala BPS begitu. Nah, kalau menurut saya ya ini sebetulnya juga memang sebuah sinyal yang harus kita waspadai begitu, Mas Pras, karena konsistensinya ya deflasi ini terjadi berturut-turut gitu. Terus kemudian kalau kita lihat juga sebagian besar itu disumbang oleh dinamika di komoditas makanan begitu ya. Saya kok melihatnya ini memang ada katakanlah tanda-tanda kepada penurunan daya beli begitu, karena ini cukup konsisten, angkanya semakin meningkat, dan bahwa untuk membaca bahwa ini ke arah daya beli yang melambat tidak bisa hanya dari deflasi, benar gitu ya, tetapi kita bisa juga menggunakan apa istilahnya ya, indikator-indikator data sebagai pembanding yang lain begitu. Katakanlah misalkan barusan juga dirilis oleh S&P ya, PMI kita atau
Purchasing Manager Index kita itu juga sekarang sudah di level kontraksi ya sebesar Yes. 4,3 dan itu menjadi sinyal kuat ya. Sebelumnya juga sudah ada tanda-tanda misalkan otomotif ya penurunan penjualan mobil dan lain-lain gitu. Ini tidak langsung berkorelasi dengan aspek inflasi deflasi tapi itu menandakan begitu bahwa masyarakat atau katakan secara umum demand atau permintaan itu ada penurunan ya. Kira-kira itu yang terbaca dari Oke. 3 bulan terakhir ini kita mengalami deflasi begitu. Jadi ini bukan fenomena siklikal ya karena biasanya memang inflasi atau deflasi bisa terjadi ketika pasca Lebaran. Ya. Tapi ini sudah beberapa bulan setelah Lebaran masih aja deflasi. Jadi itu tanda-tanda sebetulnya ada Ya, ya, ya. dinamika ya, ada masalah di daya beli masyarakat begitu. Baik, tapi kalau kita lihat sebenarnya faktor daya daya beli masyarakat yang Anda katakan sini sudah mulai melemah begitu. Ini dipicu karena harganya kah? Kemudian dari keterjangkauannya juga semakin jauh kita lihat dari sisi penghasilan dengan harga yang mereka tawarkan ke masyarakat atau Anda melihat memang pendapatan yang berkurang? Ya, kalau kita baca dari data deflasi ini ya Ya. sebetulnya harga dari makanan tadi ya dikomparasikan antar bulan itu relatif agak stabil begitu ya, Oke. terutama pada beberapa harga misalkan yang deflasi 3 bulan terakhir ini terutama terjadi di tomat ya. Tomat ini 3 bulan terakhir selalu menjadi penyumbang deflasi begitu. Kemudian Oke. daging ayam ras ya. Ya. Saya mencatat ada 3 atau 4 komoditas gitu ya. Kemudian bawang merah, bawang putih. Nah, beberapa komponen ini sebetulnya harganya relatif melandai begitu, tapi permintaannya relatif turun saya rasa begitu ya. Nah sehingga secara umum ya menggambarkan begitu. Kalau biasanya kalau harga itu tidak cenderung tidak naik kalau demand-nya tidak kuat begitu. Kalau demand-nya kuat Ya, atau ya. permintaannya meningkat kan rebutan nih ya. Eh, Penjual bisa naikin harga kira-kira gitu. Nah, disurvei oleh BPS ini 3 bulan terakhir pada beberapa komoditas tadi ternyata harganya tidak naik gitu ya, relatif turun begitu ya. Oke. Nah, selain mungkin supply tapi juga demand ya di masyarakat begitu. Nah, ini dia. Kira-kira Menarik begitu. kalau kita bicara demand, sementara kan yang Anda katakan tadi pemicu deflasi adalah bahan dasar dari kebutuhan pangan yang mereka olah begitu ini, Mas Eko. Lantas bagaimana? Apakah memang masyarakat ya dalam artian mengurangi mungkin volume dari yang biasa mereka beli setiap bulan atau setiap hari atau bagaimana? Ya, konteksnya karena ini kebutuhan primer ya, sebetulnya kalau dalam konteks volume mungkin tidak berkurang, tapi saya menduganya mungkin dalam aspek kualitas begitu ya, Oke. dan beberapa hal lain gitu. Karena ini sebetulnya datanya ini harus dikonfirmasi juga dengan data-data di sisi penjualan ya, artinya Ya. apa yang dirasakan oleh si produsen itu sendiri begitu. Hmm. Nah, di mana secara umum produsen juga merasakan tidak sesepi ketika COVID gitu ya, tapi memang merasakan ada penurunan ya. Kalau ada survei pembanding gitu ya dari Ya. si produsen yang merasakan oh iya konsumennya semakin berkurang, kafenya tidak seramai kemarin. Itu mungkin kalau pemirsa yang menonton ini ya, Ya, ya. IDX ini mungkin akan juga terklarifikasi gitu ya. Oh iya Ya. memang ada data-data itu, tapi memang sebut sekali gitu, tidak ujuk anjlok gitu enggak gitu, tapi memang ada gitu. Nah, akhirnya si konsumen ini juga menurut saya sih mungkin juga ini ya karena harga gitu ya, jadi dia mencari mungkin kualitasnya direndahin dikit gitu ya, mungkin tomatnya biasanya yang apalah gitu ya, yang besar-besar yang ini ya, mungkin saja dia beli yang lebih kecil, ataupun juga daging ayam mungkin juga dia mulai memilah dan memilih gitu sesuai dengan kemampuan kantong masing-masing, kira-kira begitulah. Baik. Nah ini menarik juga ya kalau harganya tidak naik sementara ada penurunan lah dari sisi demand ya di masyarakat. Kita lihat pemerintah masih cukup pede begitu meyakini bahwa deflasi tidak menandakan lesunya daya beli masyarakat. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Mas Ciko. Kita akan jeda sebentar dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa. Berikut ini kami sampaikan data terkait dengan indeks harga konsumen di bulan Juli 2024. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, secara bulanan kita lihat pergerakannya. Ini memang terjadi deflasi sekitar 0,18%. Kemudian year to date-nya atau tahun kalender inflasinya 0,89%. Kemudian secara tahunan atau year on year inflasi tercatat 2,13%.
Nah, komoditas penyumbang utama dari andil deflasi secara bulanan apa saja? Tadi sempat dimention juga oleh Mas Eko, ada bawang merah 0,11%, kemudian cabai merah, tomat, kemudian juga ada daging ayam ras dan bawang putih. Berikutnya, tingkat inflasi nasional dari tahun ke tahun kita lihat pergerakannya Maret 2024, April, Mei, Juni, dan Juli. 3,05% terus melandai sampai dengan 2,13% di bulan Juli 2024. Baik, berikutnya inflasi tertinggi dan terendah ini di daerah mana saja? Ya, bisa Anda saksikan pergerakannya. Untuk deflasi terendah ada di Tanjung Pandan minus 0,22%, kemudian inflasi tertinggi ada di Kabupaten Minahasa 6,68%, kemudian ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan minus 1,25% untuk deflasinya, kemudian inflasi terendahnya di Kabupaten Bangka Barat 0,46%. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Eko Listianto, Wakil Direktur Indef. Baik, Mas Eko, kita akan lanjutkan kembali. Nah, kalau berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan, begitu memang ada beberapa daerah yang mencatatkan inflasi tertinggi, terendah, kemudian deflasinya. Nah, lihat seperti ini datanya penyebarannya seperti apa kalau melihat dengan pergerakan tadi kebutuhan pangan, kemudian memang ada kelesuan di daya beli masyarakat. Anda melihat mungkin adakah di satu daerah tertentu saja atau merata? Silakan, Mas. Ya, sebetulnya ini relatif merata ya kalau kita lihat, walaupun tadi ada memang karena ini kan data ini bagusnya data yang diambil BPS adalah ini merepresentasikan Indonesia ya, dari lebih dari 90 kota gitu ya, dan dari Sabang sampai Merauke. Jadi artinya ini data yang menurut saya juga cukup ini ya, kredibel untuk kita baca secara jernih lah, secara objektif begitu, karena samplingnya banyak gitu. Nah, tapi ya tidak semua ada daerah penghasil, ada daerah yang minus penghasil gitu, kira-kira gitu ya. Mungkin ya inflasi masih ada ya di beberapa bahan, walaupun ini sebagian besar bahan pokok itu ada deflasi dan ada harga stabil, tapi misalkan beras itu sebetulnya penyumbang inflasi ya di Juli ini, walaupun kalau diagregatkan semua makanan gitu ya, bahan makanan itu lebih banyak yang cenderung deflasi begitu. Tapi secara umum ini relatif merata, Mas Pras ya, jadi gambarannya gitu. Ya, lantas bagaimana dengan pemerintah sendiri yang meyakini bahwa deflasi tidak menandakan lesunya daya beli masyarakat begitu? Apakah memang tadi harganya tidak naik, kemudian tidak memicu inflasi, kemudian sebenarnya masyarakat juga mampu untuk membelanjakan dana mereka begitu? Atau ya kita cermati ini adalah bulannya pendidikan, dalam artian anak masuk sekolah begitu? Apakah ada shifting juga di sana? Oke ya, yang pertama mungkin kalau kejadiannya itu tidak berturut-turut begitu, itu sangat mungkin ya ada faktor siklikal saja gitu ya, karena tadinya demand lebaran atau ada event tertentu, nah terus kemudian turun ya, itu oke, kita bisa ini kan. Tapi kalau kita lihat ya, satu-satunya pembeda dari deflasi yang terjadi di 3 bulan berturut-turut ini adalah tarif angkutan kota itu terjadi pada bulan Mei ya, karena memang ada efek dari lebaran. Setelah itu ya normal gitu. Nah, tapi yang lainnya itu mengalami katakanlah penurunan tadi gitu ya, sehingga terjadi deflasi tadi begitu. Nah, saya menduganya ini tidak sekedar faktor siklikal atau tidak ada kaitannya dengan daya beli. Kenapa? Karena apalagi kalau kita lihat di bulan Juli ya, deflasinya cenderung lebih dalam, dan kalau kita lihat ada tadi biaya pendidikan ya yang mengalami inflasi. Ya, artinya masyarakat itu penghasilannya cekak gitu ya, income-nya hanya cukup gitu ya, tidak terlalu meningkat. Terus kemudian dia harus memilih nih, apakah membiayai anak yang memang Juli adalah bulan untuk masuk sekolah gitu ya, atau kebutuhan yang lain. Nah, pasti memprioritaskan pendidikan anak gitu, sehingga mungkin ke mallnya dikurangi gitu ya, atau belanja-belanjanya juga mungkin dikurangi untuk menutup inflasi di sektor pendidikan ya yang terjadi di bulan Juli gitu. Jadi artinya apa? Artinya ya ada sesuatu di dalam daya beli mereka, tidak bisa memilih kedua-duanya gitu, harus milih salah satu gitu. Sehingga terjadilah ini situasi. Jadi dan kalau saya nggak sepakat ya kalau dikatakan ini nggak ada kaitannya dengan daya beli gitu. Kenapa? Karena kalau ini memang ya pemerintah harus selalu memberikan optimisme begitu ya, biar ekonomi tetap menggeliat, itu oke gitu. Tapi di sisi yang lain,
kalau angkanya cukup konsisten semacam ini dan ada indikasi di comparing dengan indikator lainnya, ada PMI, penjualan di otomotif dan lain-lain yang memang kecenderungannya turun, Ya, ya, ya. globalnya juga turun Mas Pras. Nah, ini ada faktor yang menurut saya juga menarik adalah akhirnya kalau kita selalu mengatakan ini nggak ada kaitannya daya beli tetap kuat, ya ini antar tupoksi ya. Ada yang mulai kementerian yang atau katakanlah BUMN yang mulai membatasi gitu ya, LPG, BBM dan lain-lain gitu ya. Ada yang menyuarakan asuransi untuk kendaraan dan lain-lain. Akhirnya nggak ini gitu ya, nggak mengarah kepada satu ini karena mencoba diyakinkan bahwa tidak ada masalah dengan daya beli sehingga seolah-olah semua kebijakan yang menghit ke daya beli itu tidak masalah gitu. Oke, oke. Nah, ini apa yang mungkin perlu diwaspadai lah paling tidak begitu ke depan kalau memang dari adanya deflasi ini masih berpotensi terjadi terus. Ya, menurut saya gini. Nah, pemerintah dari sekarang ya ini mungkin juga setiap kementerian dan lembaga gitu ya. Data BPS itu sebenarnya jadi indikator ya. BPS tidak mengeluarkan policy apapun, dia hanya menyampaikan saja begitu. Nah, kementerian yang punya kewenangan untuk membuat policy itu harus memastikan bahwa polisinya ke depan jangan sampai kemudian itu quote-unquote lebih menciderai daya beli yang sekarang sedang menurun ini begitu. Oke. Indikator ini kan jelas sekali begitu. Kalau kemudian tidak memperhatikan aspek daya beli, yang terjadi nanti semakin pesimis gitu, semakin diyakinkan optimis, konsumennya juga masyarakatnya semakin pesimis gitu karena berbagai isu-isu yang terakhir muncul ke publik itu memang adalah isu-isu yang langsung bersentuhan dengan menghantam kepada daya beli masyarakat ya, walaupun mungkin implementasi dari kebijakannya itu masih tahun depan misalkan kan begitu, tapi kan orang akhirnya ngerem dari sekarang gitu loh karena tahu bahwa tahun depan akan lebih susah dari sekarang gitu, itu yang terjadi gitu. Nah, yang menarik kalau memang tadi Anda katakan ada sektor otomotif begitu ya, memang masih stuck di antara pertumbuhannya dan bagaimana penjualannya di bawah 1 juta unit begitu ya per tahunnya. Ini apakah kelas menengah juga yang perlu dicermati, seberapa kuat mereka bertahan, apakah tetap berada di kelas menengah atau sudah mulai ada penurunan kelas? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Mas Eko, kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan hari ini bersama dengan Mas Eko. Beliau adalah Wakil Direktur Indef ini. Indikator pelemahan daya beli masyarakat menengah ini bisa tercermin dari beberapa aspek. Adanya penurunan penjualan kendaraan bermotor, tadi sudah sempat Anda mention Mas Eko, kemudian non-performing loan, NPL, KPR naik, kemudian tabungan perorangan yang tumbuhnya melambat. Nah, apa yang bisa kita analisis ini Mas Eko, silakan. Ya, dari keseluruhan yang disampaikan Mas Pras tadi itu indikator-indikator kuat untuk menilai seberapa confident, seberapa optimis ekonomi di kelas menengah begitu. Oke. Nah, kalau melihat dari data-data tadi sebetulnya sudah menggambarkan ya kelas menengah kita ini sedang bermasalah begitu. Nah, jangan kemudian ditambah masalah lagi ya dengan kebijakan-kebijakan yang hanya diarahkan untuk menambah penerimaan ya. Yang terjadi ini kan penerimaan negara turun, terus gimana nih mengais-ngais dari kelas menengah nih gitu ya. Banyak aspek sekali gitu ya yang dilakukan ya, sampai penjualan apa itu kemarin rokok itu nggak boleh eceran dan lain-lain ya. Semua dilakukan ya demi untuk menambah penerimaan negara. Nah, tapi gini, jadi menumbuhkan ekonomi memang bisa dari pemerintah, bisa dari swasta atau rumah tangga. Cuma teori itu juga mengklarifikasi bahwa menumbuhkan ekonomi dengan sektor swasta yang didorong atau kelas menengah yang didorong atau rumah tangga yang didorong itu jauh lebih efektif dibandingkan uangnya ditarik ke pemerintah terus baru kemudian dibikin program-program yang kira-kira bisa memboosting ekonomi. Itu boosting langsung ke sektor swasta itu lebih penting dibandingkan istilahnya dari government spending kira-kira gitulah ya. Nah, itu yang harus disadari oleh pemerintah. Jadi menurut saya sih ya realistis aja kalau memang penerimaan turun ini memang karena harga komoditas sudah tidak seatraktif tahun lalu. Di sisi lain ya jangan kemudian kelas menengahnya semakin di ini ya quote-unquote ditarik lah ya, dari berbagai macam pungutan gitu untuk memastikan APBN-nya aman, tapi di sisi lain kelas menengahnya semakin kurus kira-kira gitu. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Saya rasa kebijakan yang berkaitan langsung dengan konsumsi kelas menengah ya, terutama ini bukan berarti saya hanya pro kelas menengah ya, tapi maksud saya lebih utamakan bagaimana mereka masih bisa berkembang, masih bisa consume gitu, karena ini yang menjadi backbone ekonomi Indonesia ya. Kalau mau tumbuh
lebih baik begitu. Oke, tapi apakah ini upaya menyeimbangkan juga setelah mungkin beragam insentif yang diberikan kepada industri, kemudian dirasakan manfaatnya begitu oleh masyarakat kelas menengah dengan mungkin tadi pembelian kendaraan bermotor dengan harga yang terjangkau, rumah juga yang semakin mudah, kemudian ya mungkin pemerintah bisa melakukan sedikit lagi lah bagaimana tambahan yang diberikan kepada kelas menengah ini tadi dengan beragam kemudahan yang sudah diberikan untuk bisa memberikan keuntungan dalam artian pendapatan lagi untuk pemerintah, Mas Eko. Ya, harapannya begitu ya. Jadi sebetulnya kan kemarin sempat dilakukan relaksasi atau dalam ininya itu belanja pajak kira-kira Ya. gitu ya, agak dibebasin, PPN-nya diturunin, bahkan dinolkan, Yes. BPATB dinolkan untuk properti dan lain-lain. Nah, setelah situasi normal dipulihkan kembali begitu. Tapi ternyata sebagian kelas menengah itu tidak pulih secepat itu gitu, sehingga ketika Oke. pungutan mulai ditarik lagi, ya itu kemudian mereka kemudian perilaku konsumennya itu berubah gitu ya, dari tadinya mungkin agak lebih cenderung ya quote and quote consume more, sekarang menjadi lebih ya mengurangi konsumsi gitu. Ya, Jadi ya, ya. itu yang terjadi ya, sehingga bagaimana ya menurut saya mungkin pun tidak semuanya harus dikembalikan pada posisi ketika COVID, tapi beberapa insentif ya yang bisa menstimulasi atau mendorong konsumsi di kelas menengah itu saya rasa diperlukan ya, misalkan ya PPN atau jenis yang lain, BPATB atau yang lain ya, tergantung Ya, ya. sektornya. Tapi memang harus dipilah dulu, sektor yang diberi insentif adalah sektor yang masih terdampak ya oleh situasi dari dampak pandemi dan pelambatan ekonomi begitu. Ya, Mas Bas. lantas strategi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menopang daya beli tadi untuk bisa meningkatkan lagi PMI manufacturer kita yang sudah turun dari level ekspansi? Ya, pertama tentu menarik investasi yang lebih besar, karena Oke. industri itu hidup kalau ada investasi yang masuk, kira-kira gitu. Nah, ini sudah pesanannya turun ya, terus kemudian produksinya turun, akhirnya terefleksikan dari PMI yang menurun tadi gitu kan. Kan itu sebenarnya kuesioner itu ditanya saja kepada manajer kan gitu ya. Oke. Apakah Anda pesanan Anda naik bulan ini gitu kan, terus gimana produksi Anda gitu, kira-kira gitu. Nah, ternyata angka-angkanya itu setelah diagregasi turun. Nah, gimana cara meningkatkan lagi ya? Kita memang harus lebih mendorong investasi untuk masuk ke sektor industri. Terus yang kedua memang ya ini kendalanya kan persaingan gitu ya. Oke. Tapi kita harus pastikan pun kalau kita mau mencoba untuk membentengi ya pasar domestik kita dengan dari serangan produk luar negeri itu Ya. juga harus rasional ya. Jangan sampai kemudian kebijakannya membuat retaliasi dari negara lain. Nah, itu nanti bisa kacau balau ya, sektor mana yang dihambat, sektor mana yang dibales sama negara lain, itu juga jangan sampai terjadi seperti itu gitu. Jadi Oke. perhitungan yang cermat ya, dan juga tadi rasionalitas ya. Kalau deflasi 3 bulan berturut-turut menandakan daya beli lemah, ya katakan aja daya beli lemah, sehingga nanti semua kementerian dan lembaga itu tidak membuat kebijakan-kebijakan yang menghantam kepada daya beli masyarakat, kira-kira gitu. Oke, oke. Tapi apakah bisa efektif kalau memang itu menjadi satu pilihan yang ditempuh pemerintah? Saya rasa masih ada waktu ya untuk membuat ini lebih efektif gitu. Tapi memang harus menyadari dulu bahwa ini ada tanda-tanda perlambatan ekonomi, dimulai dari deflasi ya, nanti akan berujung nanti di pengumuman 5 Agustus apakah triwulan 2 kita seperti apa dan lain-lain gitu ya. Tapi Iya, sebelum ke situ ya gambaran umumnya memang ada perlambatan begitu. Kalau ada perlambatan ya kita mencoba melakukan stimulasi perekonomian gitu, dan ini ya APBN penting di situ ya, bukan malah kemudian mencoba mencari likuiditas atau untuk mendapatkan peningkatan penerimaan, tapi di sisi lain masyarakatnya kena dampak ya, akhirnya sektor swastanya nggak bergerak. Nah, itu salah kalau strateginya pakai yang seperti itu gitu. Oke, belah. Dengan beberapa faktor yang sudah kita bahas begitu, Anda melihat potensinya bahwa deflasi ini akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan atau nanti akan berbalik arah? Ya, sebetulnya kalau kita bedah lagi, deflasi ini penyebab utamanya kan bahan makanan nih ya, dari Ya. berbagai macam produk lah gitu ya, di makanan gitu. Nah, ke depan Agustus itu akan ada La Nina ya, hujannya lebih lebat dan lain-lain, itu biasanya mengganggu produksi juga gitu. Oke. Dari situ potensi adanya inflasi terhadap di bahan pangan ini masih tinggi sebetulnya. Ya, ya, ya. Jadi tidak harus, cuma masalahnya adalah kalau kita tadi menggambarkan perlambatan atau deflasi yang terjadi karena daya beli masyarakat yang melemah, maka ketika harga pangan naik itu masyarakat semakin
menderita lagi, kira-kira kan begitu ya. Jadi Iya, betul, betul. ada barangnya saja itu mereka beli sedikit, kalau nggak ada barangnya gimana, kira-kira kan gitu. Ya mungkin menurunkan kualitas, salah satu jawabannya begitu ya. Baik, Dari ada upaya juga untuk bisa mengangkat kinerja industri nggak sih yang nanti akan berpotensi terkait dengan daya beli masyarakat mungkin, atau lebih fokus kepada masyarakatnya dulu nih? Menurut saya poin ya yang Ya. Mas Pras bilang itu benar. Jadi dari daya beli dulu gitu ya. Bagaimana bisa ada daya beli dari bekerja gitu. Bagaimana ada Oke. bekerja ya industrinya harus dihidupkan gitu. Ya, Mereka ya. hidup, mereka bisa menyerap tenaga kerja ya. Terus kemudian dari situ orang masuk bekerja dapat uang, bisa consumer gitu. Ya. Jadi harus dari industrinya ditanganinya itu begitu. Dan ini sudah 4 bulan berturut-turut loh, PMI kita turun gitu, dan sekarang Oke. sudah levelnya adalah kontraksi. Ya. Ini jarang terjadi dalam 3 tahun terakhir. Nah, kalau Wah. sudah terjadi sebenarnya sudah terlambat ya. Tapi ya gimana lagi gitu ya. Jadi jangan nunggu sampai kontraksi lebih jauh lagi baru Ya. kemudian take action untuk memperbaiki sisi industri begitu. Harus segera ini. Wow, menurut itu saya. dia. Tinggal tersisa beberapa waktu begitu, mengingat ada pemerintah, nanti ada pergantian juga ya, kepemimpinan nasional. Semoga akan lebih fokus lagi untuk menangani bagaimana PMI manufaktur kita bisa lebih bergeliat lagi untuk sektor industrinya. Kemudian tadi daya beli masyarakat juga yang harus difokuskan begitu, seberapa kuat nanti bisa menopang khususnya kelas menengah yang Anda katakan untuk bisa membuat atau mengangkat kinerja ekonomi kita yang lebih baik lagi ke depannya. Mas Eko, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Salam sehat. Terima kasih, Mas Eko. Ya, sama-sama Mas Pras. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan potensi sagu sebagai alternatif bahan pangan sumber karbohidrat.